أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات, saudara-saudara dan saudara-saudari, para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di Masjid Arfa'un Nas Universitas Riau ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada hari ini kita kembali diizinkan untuk menyambung kaji yang cukup lama terputus sebelum dan sesudah Idul Fitri. Masih boleh mengucapkan salam hari raya ni, dah lewat kan. Ala kullin kana salaf yad'una Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur. Mereka dulu berdoa 6 bulan setelah Ramadan semoga diterima. Kita pun tak perlu berdoa juga, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kehadiran kita di petang ini diberikan oleh Allah SWT berkah dan dijadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri. Karena sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dengan selawat dan salam itu kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Karena sekali kita berselawat, Allah balas dengan 10 kali untuk kita. Dan doa-doa kita cepat dikabulkan dengan berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selawat juga bersambung kepada anak istri, para keluarganya, Ahlul Bait, serta cucu dan cicit keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia di jalannya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya kita kemarin dah selesai mengaji Al-Arba'in An-Nawawiyah sebanyak 42 hadis. Siapa yang hafal di antara tuan-tuan? Ada yang hafal? Akhwat? Tidak ada. Terus kita ulang lagi nampaknya. Nah, ma'asyiral ikhwah wa akhwat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kitab ini
dulu diamati dan dipelajari oleh para ulama juga, sehingga datang Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang datang setelah masa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi wafat 676 dan Imam Ibnu Rajab rahimahullah wafat 795. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beliau yang kitab ulama dibaca oleh para ulama, dia melihat ada beberapa hadis lagi seperti yang diusulkan pula oleh sebagian ulama atau penuntut ilmu di masanya, sesuai dengan maksud dan tujuan Imam An-Nawawi ketika mengumpulkan hadis Al-Arba'in, yaitu mengumpulkan jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang merupakan kaedah-kaedah utama yang menjadi landasan bagi agama dan hukum-hukum syariat. Dari satu hadis ini, seperti misalnya hadis pertama kan hadis innamal a'malu binniyat. Semua yang berkenaan dengan amal, maka hadis ini punya andil dan masuk di dalamnya, amalan apapun. Kemudian masuk dengan hadis yang kedua juga menghimpun tentang maratibuddin. Agama ini semuanya dibagi kepada 3 tingkatan. Al-Islam, di atasnya lagi al-iman, di atasnya lagi al-ihsan. Masuk lagi hadis ketiga. Apa hadis ketiga? Yaitu tentang rukun Islam. Jadi pokok-pokok utama Islam. Hadis keempat, keedah besar pula, bahwa setelah Islam yang rukunnya 5 itu sudah sempurna, maka lakukan sesuatu pada yang sudah sempurna, merubahnya, memodifikasinya, berkreasi terhadapnya, termasuk yang dilarang karena merusak kesempurnaan Islam. Datang hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini, maka yang dia ada-adakan itu ditolak. Karena apa? Karena seluruh anggaran pahala sudah ditetapkan. Seperti anggaran dana belanja sudah ditetapkan, anggaran pahala juga sudah ditetapkan. Segala yang tak masuk nomenklatur, tak masuk mata anggaran pahala, jangan coba-coba dibuat. Tak cair nanti. Tak cair. Karena Islam sudah sempurna. Anggarannya sudah ditetapkan, sudah ketuk palu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sudah sempurnakan bagimu agamamu dan aku sudah penuhkan nikmatku kepadamu dan aku ridai al-Islam. Coba lihat al-Islam. Islamnya sudah ma'rifah, sudah dikenal pakai alif lam, sehingga tidak ada lagi dalam ilmu nahwu, tidak ada lagi diidafatkan, tidak ada perlu tambahan. Makanya tidak ada Islam liberal, enggak ada, itu bukan Islam. Tidak ada Islam apa lagi? Islam gono gini, enggak ada. Ada Islam Nusantara, karena al-Islam itu sudah ma'rifah. Kalau isim sudah ma'rifah, tidak boleh masuk ke dalamnya idhafah. Ya, tidak boleh masuk idhafat. Maka seluruh yang ditambahkan dilarang. Seperti hadis yang keempat. Hadis yang kelima. Adalah prosesi kejadian anak manusia yang senantiasa dialami setiap orang. Tidak ada yang tiba-tiba turun
dia tanpa melalui proses ini, kecuali beberapa yang Allah kecualikan. Seperti Nabi Adam ada tanpa ayah dan ibu. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Isa ada tanpa ayah, tak ada ibu. Kemudian ada kita dengan ayah dan ibu. Dan umumnya yang ketiga ini semua kita diciptakan dengan pernikahan antara seorang ayah dan seorang ibu. Nah, proses kejadian manusia dalam rahim ibunya yang dilalui apa saja, dan ini merupakan kaedah umum yang semua orang melaluinya. Terus apa lagi? Hadis yang ketujuh. Innal halala bayin. Halal itu jelas, terang benderang. Yang haram jelas, terang benderang. Karena memang Nabi bertugas menjelaskan. Kemudian laporannya sudah diterima. Berarti agama sudah jelas. Nah, ada ruang antara halal dan haram itu. Itu namanya subuhat. Subuhat tidak banyak yang tahu. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagi ulama dia tidak masuk subuhat. Tapi bagi yang bukan ulama atau yang kurang ulama, dia menjadi subuhat. Oleh sebab itu, nasihat Nabi ketika masuk ke dalam ruang subuhat adalah meninggalkan, bukan mengerjakan. Jadi kalau ada yang ragu, ini disyariatkan atau tidak, maka tinggalkan. Sebab siapa yang masuk ke ruang-ruang subuhat sama dengan masuk ke ruang-ruang yang dilarang, itu yang diharamkan. Sampai hadis terakhir kemarin, hadis nomor 42, yang terakhir, siapa yang hafal? Tidak ada juga. Bilang aja kami tidak hadir waktu itu, kan selesai masalah. Iya, kami tidak hadir ya. Atau kami sudah lama tidak hadir. Nah, bahwa semua itu yang disebutkan kaedah-kaedah besar itu tak mungkin berjalan kecuali dengan syarat kita semua, hawa kita, keinginan kita, pikiran kita mesti tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak mungkin beriman seseorang dengan benar, dengan sempurna, sampai hawanya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang dibawa oleh Nabi? Al-wahyu, wahyu. Jadi selama belum bisa hawa kita mengikuti yang dibawa oleh Nabi, takkan pernah kita menjadi mukmin sejati. Takkan pernah menjadi mukmin sejati. Yang dibawa oleh Nabi itu ada berita, wajib untuk dibenarkan. Walaupun tak sesuai dengan hawa. Hawa tahu asasnya? Hawa itu tahu asasnya? Hawa itu pokok dasarnya apa? Adalah pikiran, perasaan. Menurut pikiran saya, perkiraan saya begini, tapi menurut wahyu begini. Mana yang harus kita ikuti? Wahyu. Walaupun menurut pikiran menolak, tapi wahyu mengatakan iya, maka baru beriman kalau kau bisa menjadikan wahyu di depan, hawa di mengikut. Tapi kalau disuruh wahyu yang ikut, antum tak akan pernah sempurna beriman dan berislam. Ma'asyil kiram, yang kedua yang dibawa oleh Nabi itu adalah perintah. Bahkan Nabi sendiri diperintahkan, wastaqim kama umirta, beristiqamalah seperti yang diperintahkan kepadamu. Nabi juga diperintah. Maka semua perintah yang Allah perintahkan kepadanya, kepada kita, itu adalah perintah juga atas Nabi alaihissalatu wassalam. Kita diperintah salat dalam rukun Islam pertama, Nabi ikut salat enggak? Kalian aja lah ya, saya kan dijamin masuk surga nih. Enggak kan, Nabi ikut. Kemudian apa lagi? Nabi berzakat enggak? Berzakat ketika sampai nisabnya.
Nabi tidak bilang, saya kan sudah Rasul ini, tugas saya berat, tidak usahlah saya zakat itu kalian aja, tidak. Jadi kalau ada yang mengklaim karena makamnya ada tinggi sekali sehingga tidak melaksanakan syariat, karena syariat itu kulit, ada yang lebih tinggi hakikat, karena itu yang inti, maka orang ini sudah sesat, menyesatkan. Karena klaim bahwa di sana ada alam lain dan antum bisa masuk ke dalamnya, siapa yang bisa buktikan? Saya sekarang, karena saya lama tinggal di Madinah, saya klaim setiap malam saya bertemu Rasulullah SAW. Ya, bagi yang tidak berilmu, angguk-angguk, iyalah, Ustaz kan di Madinah, ya kan sering sholat di Masjid Nabawi, sering selawat kepada Nabi. Cuman detektornya ada enggak? Untuk mengukur benar tidaknya saya tuh, ada alat pengujinya? Enggak ada. Enggak ada. Kecuali antum berilmu. Maka klaim-klaim kita lihat, kalau seandainya yang dia lakukan seperti yang disuruh oleh Nabi, kita katakan berarti mungkin dia benar. Tapi kalau kelakuannya bertolak belakang dengan apa yang disuruhkan oleh Nabi SAW, maka berarti dia pembual besar. Apa sebab? Dia gimana nak dekat dengan Nabi? Dia tukang tinggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mana hadis palsu? Itu yang dipakainya. Mana hadis sahih? Ditinggalkannya. Berarti pembual besar. Jelas ya? Nah, kan ada orang sekarang Masya Allah baca selawat sambil merem begini langsung ketemu Nabi. Awak setiap malam, setiap hari di Raudhah. Tahu Raudhah atau? Ustaz tahu Raudhah? Bukan hotel Raudhah, enggak. Di Raudhah, di antara mimbar Nabi dan kamarnya itu kan Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Di situ kami mengaji hadis setiap malam. Duduk di situ dari maghrib sampai isya. Kemudian lepas kajian umum kita kadang murajaah hafalan di situ, hafalan Quran atau hafalan hadis. Anda perlu datang Nabi mencium lutut kita. Tiba-tiba orang datang sekali musim haji, Nabi keluar mencium lututnya atau dan sebagainya. Oh, maka orang pun langsung percaya. Awak tidak ada pula Ustaz. 15 tahun Ustaz. Sebentar 15 tahun. Berapa hari? Jadi kaum muslimin. Tapi kalau saya masuk pembual, bisa saya karang-karang cerita. Sah? Ya, malam pertama saya berada di Madinah, Nabi tidur bersama saya. Ya, orang percaya aja bagi yang tidak berilmu. Tapi yang berilmu pasti sudah tahu dasman pembohong besar. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu Abu Bakar saja tak dapat, Umar saja tak boleh, bahkan istrinya Aisyah sendiri, wanita yang paling dicintainya, tidak menikmati itu. Aisyah setelah Nabi wafat tiap malam mimpi Nabi. Aisyah setelah Nabi wafat tiap malam dia jumpa Nabi. Tidak. Padahal dia wanita yang paling disayangi oleh Nabi di dunia ini, dan dialah istri yang paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti di surga. Itu dia tidak nikmati. Tiba-tiba datang seorang Dasman Yahya Ma'ali, ya, dari Muarrajalai sana. Tiba-tiba tiap malam bisa jumpa Nabi SAW. Maka kita katakan ini pembohong. Oleh itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Imam An-Nawawi sengaja, kalau bahasa kitanya menutup hadis arba'in ini dengan hadis ini, yaitu mesti hawa ikut pada apa yang dibawa. Hawa mesti ikut pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tadi sudah saya katakan, satu berita, yang namanya berita mesti diyakini. Oh, menurut pikiran saya tidak masuk, buang pikiran Anda itu. Ini pikiran jelas tidak benarnya, karena Nabi yang katakan. Atau menurut perasaan saya tidak boleh,
Ya Syekh, Nabi yang bilang. Jangan kamu bilang enggak boleh. Sebab Nabi yang katakan. Ini baru sempurna iman itu. Jelas ya? Ini sudah kita jelaskan dulu. Kalau tidak jelas juga tuan-tuan yang salahnya, bukan saya. Kita sudah jelaskan warna. Baik. Yang ketiga yang dibawa oleh Nabi itu adalah larangan. Larangan. Nah, larangan itu, larangan siapa? Yang dibawa oleh Nabi itu, larangan siapa? Allah. Nabi tidak ngarang sendiri dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, larangan Allah. Nah, kalau Nabi melarang, maka kita mesti menjauhi larangannya. Mesti menjauhi larangannya. Sebab yang melarang itu Allah sebenarnya. Nah, semakin kuat larangannya, semakin jauh kita meninggalkannya. Tapi kalau larangannya tidak terlalu kuat, mungkin kita tidak jauh meninggalkannya. Tetapi orang-orang beriman selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah Nabi membawa contoh bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita amalkan. Maka dalam hal ini kita tak beribadah kepada Allah kecuali dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Kita beramal supaya menjadi orang yang bertakwa, dan tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin amal kita diterima, dan tidak amal yang diterima kecuali yang diamalkan atau disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin amal kita berpahala, maka yang pasti amalannya berpahala adalah amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi kepada hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya, pikirannya, perasaannya harus tunduk dan mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai di sini Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih ya sudah merasa bahwa hadis arba'in ini sudah mewakili dasar-dasar Islam yang besar, yang mana masalah-masalah lain ada di bawahnya. Subhanallah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah di sini muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir apapun masalah di dalam syariat ini kecuali kembalinya kepada masalah dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kecuali ada beberapa hadis yang menurut ulama-ulama hadis seperti Ibnu Rajab rahimahullah dimasukkan sebagai pelengkap hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka kita insyaallah akan lanjutkan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in atau Tatimmatul Khamsin yang disebut dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Ahadithi Jawami'il Kalim. Maka hadis yang ke-43, waktu kita masih ada, alhamdulillah. Ya, kita tidak boleh sarannya panjang-panjang. Ya, kalau terdalam lemas kita, pendek-pendek aja lah ya. Nah, qala rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah menjadi brand khusus. Walaupun Ibn itu artinya anak, Abbas anaknya Abbas, dan anak Abbas ada banyak. Ada Al-Fadl, ada siapa namanya, ada Abdullah,
Tetapi kalau disebut Ibnu Abbas, maknanya adalah Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat kecil Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau lahir 3 tahun menjelang hijrah. Berarti ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. 13 tahun. Tetapi Allah berikan dia kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moral. Jadi semuanya tergabung di situ. Kemudian kecerdasan itu diperkuat dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu lahir dari Nabi bukan tanpa sebab. Suatu malam dia bermalam di rumah Nabi. Anak masih kecil kan? Ya, di bawah 13 tahun umurnya. Ketika Nabi malam di rumah Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Maimunah ini adalah bibi Ibnu Abbas, saudari kandung ibunya Safiyah bintul Haris Al-Hilaliyah. Di waktu malam Nabi bangun. Ketika Nabi ke toilet, ke WC, Abdullah bin Abbas tanpa disuruh oleh Nabi SAW, tanpa disuruh, langsung mengambilkan air satu ember atau satu bejana yang cukup untuk wudhu Nabi SAW, diletakkannya di pintu keluar dari tempat Nabi buang hajat tadi. Ketika Nabi keluar dilihat hanya air, man ata bihadzal dalu, siapa yang bawa air seember ini? Abdullah bin Abbas mengatakan saya. Anak kecil paham apa yang harus dilakukan. Itu di larut malam. Karena Nabi bangun malam untuk sholat tahajud. Di situ pula Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Nabi. Itu untuk mencontoh Nabi. Bukan untuk sekedar malam di rumah apa saja. Tidak, di rumah bibi bukan. Tapi supaya melihat bagaimana Nabi menghabiskan waktu malamnya. Melihat Abdullah bin Abbas mendatangkan air wudhu tadi tanpa diminta, tanpa disuruh, atas inisiatif sendiri, maka Nabi pun memberikannya balasan. Kalau bahasa kita apresiasi, yaitu berupa doa yang berkesan padanya sepanjang masa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih, paham agama, dan bajarkan kepadanya menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Berkat doa itu Abdullah bin Abbas semakin melejit dan semakin rajin dan giat menuntut ilmu. Nah, karena itu silakan baca lebih lengkap nanti bagaimana beliau menuntut ilmu. Sedapat doa itu beliau tidak cukup dengan doa, justru semakin melejit dan semakin cepat aktif mencari ilmu. Ya, awak tidak dapat doa syekh langsung berhenti kayak belajar dah. Dia tidak mencari ilmu. Makanya ketika ditanya kepadanya, ya Ibnu Abbas, bima tanalul ilm? Bagaimana kamu kok bisa mencapai ilmu sebanyak ini? Padahal umur masih belia. Dikatakannya bilisanin saul, dengan lisan yang rajin bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Dia rajin bertanya dan rajin pula untuk menganalisa. Akhirnya dapatlah dia gelar yang didapatkan dengan prestasi, bukan dengan prestise, bukan penilaian tim akreditasi, tetapi atas prestasi yang nyata menjadi habrul ummah wa turjumanul Quran, ulama besarnya umat dan penafsir Al-Quran terbesar sepanjang sejarah. Di waktu kecil umur masih 18 tahun, Umar bin Khattab menjadikannya salah satu dari anggota Dewan Penasehat atau staf ahli Amirul Mukminin Khalifah. Di samping bersamanya orang-orang senior
Dia umur 18, yang lain umur-umur di atas 50 semua. Oh, yang kan bisa sejajar dengan mereka. Sampai-sampai sebagian saling bertanya, kok bisa anak kecil sama-sama dengan kita? Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengetes mereka dengan suatu masalah tentang tafsir Al-Quran. Semua mereka tak bisa menjawab, tapi dijawab oleh Abdullah bin Abbas dengan jawaban yang benar. Karena itulah saya bawa dia duduk di sini. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah, banyak faedah dari sejarah hidup beliau ini bagi yang ingin bisa dirujuk di kitab-kitab seperti Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahaba Ibnu Hajar atau dalam Syiar Alamin Nubala lil Imam Az-Zahabi dan kitab-kitab lain yang berkisah tentang para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha. Alhiqu, lahiqa, ilhaqu maknanya adalah, aslinya adalah bersambung dan menyusul. Jadi lahiqtu bi fulan, saya awalnya tertinggal, akhirnya kembali bergabung dengannya, akhirnya bersambung kembali atau bersama kembali. Nah, sini alhiqul faraidha bi ahliha, berikan atau sampaikan segala faraid itu, yaitu pembagian harta warisan itu kepada ahlinya yang berhak. Kan ada orang meninggal, ada ahli waris, maka ahli waris itu atau kita berkewajiban untuk menyampaikan warisan itu kepada siapa yang berhak. Dalam hal ini kalau di masa pemerintahan Islam dulu adalah pemerintahnya yang berkewajiban memaksa ahli waris siapapun yang keturunan untuk membagi faraid itu, supaya tidak ada hak yang terambil, tidak ada hak yang terzalimi. Jadi wajib dibagikan. Sering kita lihat di masyarakat kita, masalah warisan ini menjadi sumber masalah di kemudian hari. Apa sebab? Karena kita saling segan menjegani. Segan kan? Segan menjegani. Meninggal orang tua, bagi kita tabu untuk bicara berbagi harta warisan. Akhirnya dibiarkan tanpa dibagi. Semakin lama yang meninggali menempati merasa dia pemiliknya, padahal yang lain membutuhkannya. Nak diminta segan, tak diminta lebih tak nyaman. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terjadi perselisihan, bahkan tidak jarang pertumpahan darah akibat harta warisan. Padahal kaum muslimat dirahmati Allah, kita semua sadar bila ada orang tua kita meninggal, pasti nanya apa yang pertama? Ketika orang tua kita meninggal, apa yang disampaikan? Siapa yang berhutang? Atau kepada siapa ayah saya berhutang, atau nanya hutang orang ke ayahnya? Pasti kita nak melunasi hutang orang tua kita. Sebab apa? Sebab di harta ayah kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kalau tidak, membuat orang tua kita sengsara. Baik. Selepas itu apa lagi yang ditanyakan? Ada enggak wasiat orang tua? Nah, kalau ada wasiatnya, misalnya uang saya ini atau harta saya ini 2/3 diwasiatkan untuk Ustadz Dasman. Nah, kira-kira kalian berikan apa enggak? Janganlah 2/3. Enggak boleh lebih dari 1/3.
Jadi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, paling banyak hanya 1/3. Tahib, 1/3 atau 1/6, boleh tidak kalian lambatkan memberikannya? Hah? Boleh tidak diberikan tahun depan aja? Segan sama orang tua, gimana? Tidak, pasti segera ditunaikan. Sebab apa? Sebab wasiat orang tua kalau tidak ditunaikan kualat katanya, ha? Kualat, nah, terlanat kita. Subhanallah. Dan itu benar. Harus utangnya dilunasi, wasiatnya ditunaikan. Cuman kita sering lupa. Di harta warisan itu ada wasiat Allah. Ada wasiat Allah. Kenapa wasiat orang tua ketakutan kita tidak menunaikannya? Kenapa hutang orang tua tidak nyaman kita tidak membayarnya? Pas wasiat Allah, tenang-tenang saja kita meninggalkannya. So, Ustaz, coba baca ayat warisan. Di awal Allah mulai dengan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepadamu. Sah? Bila seseorang meninggal, dia punya anak, maka bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini wasiat siapa? Wasiat Allah. Sah? Mana yang lebih tinggi wasiat Allah daripada wasiat ayah kita? Wasiat Allah lebih tinggi. Bahkan di ujung ayat Allah juga tekankan lagi, wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, kayaknya kita subhanallah ketika belajar bab mawaris, bab waris, lebih menekankan pada wasiat orang tua daripada wasiat Allah taala. Makanya sibuk mencari wasiat, menunaikan wasiat orang yang meninggal, tapi lupa menunaikan wasiat Allah terhadap orang yang meninggal ini. Nah, gimana? Inilah makna perkataan Nabi, alhiqul fara'idha bi ahliha. Wajib hukumnya menyampaikan hak-hak faraid atau warisan kepada yang berhak menerimanya. Jelas? Maka kalau ada yang meninggal nanti, orang tua kita, siapapun, maka yang ditanya dulu, ya, jadi setelah ditunaikan wasiat-wasiat tadi, utang-utang tadi, maka jangan lupa untuk segera menyampaikan pembagian warisan ini kepada siapapun, supaya di kemudian hari tidak menjadi masalah yang membuat keluarga pecah, adik-beradik berperang. Bahkan tidak jarang anak mengkasuskan ibunya ke pengadilan. Saya sering mendengar ada ibu diadukan anaknya gara-gara warisan. Apa pasalnya? Tidak dibagi setelah ayah meninggal. Karena ibunya masih lumayan menarik dan juga masih cantik, akhirnya banyak yang melirik. Banyak yang melirik. Akhirnya menikah ibunya dengan duda keren. Dengan duda keren. Akhirnya duda ini ternyata mata duitan pula. Sehingga harta orang tua atau suami ibu ini yang sebenarnya bagian anak-anaknya habis oleh duda ini. Melihat nampaknya harta semakin bersurut dan berkurang dinikmati oleh ini, anak-anak pun mulai merasa mana bagian kami. Ya, akhirnya ibu karena dapat suami baru, antum tahu sendiri yang namanya perempuan, hati ingat. Lupa tonton kaji yang lama dulu saya bilang.
Kenapa perempuan itu kalau meninggal suaminya harus ada iddah? Ya, sedangkan laki-laki meninggal sore ini malam boleh akad nikah. Sah? Ibu-ibu perempuan bila meninggal suaminya dia harus menunggu sah 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki andainya dia mau ya dan tega, ya sore ini meninggal setelah dikuburkan malam harinya dia mulai akad nikah lagi. Sah atau tidak? Sah. Apa rahasianya? Kalau secara hukum fikih itu semua tahu bahwa rahasianya adalah wanita itu kan ada hamilnya, maka perlu dipastikan hamil atau tidak. Itu bahasa hukum. Tapi ada bahasa perasaan dan psikologis yang jarang dibahas oleh para ahli, para ulama, yaitu wanita itu bila menikah lagi cepat lupa dengan suami yang pertama. Apalagi suami pertama jahat pula, dapat suami yang ini. Karena memang hati wanita itu pada umumnya ya tidak banyak biliknya. Beda dengan hati laki-laki. Jelas? Walaupun dia sudah menikah lagi, tapi kenangan indah dengan istri yang pertama masih menjadi nostalgia yang tak terlupakan, bahkan tak terbayarkan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai cemburu kepadanya Ibunda Aisyah karena selalu menyebut hari-hari berkesan dan romantis serta bahagia bersama Khadijah radhiyallahu anha. Jadi jangan khawatir ya kalau mereka ini nikah lebih dari satu, kalian tetap nomor satu. Karena ada 1A, 1B, 1C, 1D. Aman. Tapi kalau sempat mereka menikah lagi, antum dilupakan. Betul? Kita tanya ibu-ibu nih. Saya dapat ini dari istri saya. Dia yang bilang itu. Ini terus terang ilmu ini dapatnya dari istri saya. Bahwa wanita itu hatinya terfokus pada yang dicintainya. Kecuali ada keganjilan itu urusan lain. Tapi pada umumnya wanita seperti itu. Jelas? Jelas? Makanya wanita bila cerai atau bila putus, cerai bila putus, lebih menderita daripada laki-laki. Karena laki-laki cepat sekali perempuan ini sangat terkesan sekali dengan perasaan. Makanya dari sisi psikologisnya ada itu. Walaupun dari sisi hukum yang berpengaruh adalah illatnya, karena hukum berbeda dengan perasaan. Baik, bagi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhiqul faraidha bi ahliha. Maka wajib hukumnya menyampaikan warisan kepada para ahli waris yang berhak menerima. Ini bukan sunat, tapi wajib. Dan tidak boleh dibagi berdasarkan wasiat semuanya. Walaupun ada wasiat orang tua, misalnya anaknya 4, anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Ini tanah kampung di sini semua bagian Sirini dan Sirina misalnya. Sah? Nah, sedangkan kebun-kebun bagian Rana dan Rano misalnya. Itu tidak boleh. Tidak bisa. Sebab itu kalau setelah meninggal Allah hanya beri kepada sang pemilik 1/3 untuk diwasiatkan. Dan selebihnya hak Allah mewasiatkan. Jelas? Hak Allah mewasiatkan. Oleh sebab itu tidak berlaku wasiat seperti itu. Jadi kalau ada orang tua nak membagi hartanya dengan adil antara anak-anaknya, mesti diserahkan sebelum meninggal. Bukan misalnya dia punya uang cash, uang simpanan 4 miliar. Lalu dia bilang dalam wasiatnya, setelah saya meninggal, uang ini bagi rata antara Rini, Rina, Rano, Rana. Misalnya. Laki-laki perempuan disamakan pembagiannya. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh.
wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan. Tapi kalau dia serahkan di waktu hidupnya, Rini, sini, ini 1 miliar untuk kamu. Siapa lagi? Rina, sini, ini 1 miliar. Rano, sini, 1 miliar. Rana, kamu Rana ya? Rana perempuan ke laki ya? Perempuan ya? Oh ya salah, Rono. Nah, Rono ini 1 miliar. Sah habis, ya oke. Alhamdulillah itu boleh. Bahkan dianjurkan memberikan pembagian yang adil antara anak-anak kita. Tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Silakan, tidak ada masalah. Cuman kalau setelah meninggal, hak Allah membagi. Tidak boleh orang tua membagi lagi. Kecuali hanya 1/3. Itu pun tak boleh diwasiatkan untuk ahli waris. Hanya boleh diwasiatkan selain ahli waris. Karena ahli waris sudah dijamin oleh Allah bagiannya. Kalau 2/3 dari 90 miliar, banyak apa sedikit? Tidak pernah nengok ya. Kalau dia ongkok di sini, uang 1.000, 90 miliar. Penuh tak masjidnya? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu, maka ini kewajiban yang Allah berikan, yang Allah wajibkan. Kemudian fama abqal faraidu, setelah diberikan pada ahli waris, masih ada sisa, fali aula rajulin zakam, maka diberikan kepada yang paling dekat dari pewaris laki-laki. Misal seorang meninggal, dia yang meninggalkan istri. Berapa orang? 3. Berkurang bagiannya, 1 aja lah dulu. 1. Inilah bukan main. Kalau laki-laki tanya pasti 3. Bikin marah ibu-ibu aja kalian. 1 istri. Kemudian anak laki-laki 1 orang. Ayah 1. Ayah tentu 1 ya. Tak boleh 2. Kemudian ibu. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Maka istri karena punya anak dapat 1/8. 1/8. Sebenarnya istri dapat 1/8, hartanya itu statis, tak akan berkurang. Apa sebab? Dia punya anak bakat, tapi ada bagian nanti. Sah? Anak dapat bagian. Ayahnya, karena dia punya anak, ayahnya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6. Terus 8 dengan 6, pokok masalahnya berapa? Pembagiannya berapa yang habis? 6 dengan 8, 24. 24. Sah? 24 masalahnya. 1/8 dari 24 berapa? Dah ngantuk tuan-tuan nampaknya. Puasa ya? 1/8 dari 24, 3. Berarti istrinya dapat 3. Kalau uangnya 24 miliar, berarti istrinya dapat 3 miliar. Kira-kira jadi janda kaya enggak? Kalau ada janda dapat warisan 3 miliar, atau mau melamar enggak? Tergantung dulu ya. Pokoknya kalau 3 miliar kaya atau enggak? Kaya. Taib. Ibu dan ayahnya masing-masing 1/6. 1/6 dari 24. 4. Ibu dapat 4, ayah dapat 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Tambah 3, 11. Berapa sisa? 11. Berarti sisa 13. 13 inilah bagian untuk anaknya. 13 ini bagian untuk anak laki-laki.
Tapi kalau dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang 13 ini bagi 3. Tidak habis ya, dinaikkan baginya. Bagi berapa? Iya, supaya habis 13 bagi 3. Nah, dibagi 3 yang 13 ini, dan itulah 2 bagian untuk laki-laki dan sebagian untuk anak perempuan. Makanya yang mendapat sisa adalah aula rajulin zakar, yang sisa dari faraid itu. Jelas? Taib. Dan ini berlaku bagi berjenjang. Makanya yang paling mendekat itulah yang mendapat lebih banyak. Taib, mana yang lebih dekat? Ayah atau anak? Hah? Ayah atau anak? Dalam bab waris, anak dulu atau ayah dulu yang dapat? Yang lebih besar? Ya anak. Kenapa tidak ayah? Ayah lebih tua, lama lagi mati dia. Banyak. Yang kedua, ayah itu kalau tidak mampu jadi tanggung jawab anak. Jadi tanggung jawab anak. Makanya anaknya yang dapat asabah. Cucunya tadi maksud saya. Makanya yang paling dekat adalah anak, kemudian baru ayah. Makanya yang mendapat sisa adalah yang paling dekat, yaitu laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, ini panjang pembahasannya sebenarnya, tapi karena dia menjadi hadis, menjadi pokok, menjadi pondasi, menjadi landasan utama dalam bab ini. Yang pertama, kewajiban membagi harta warisan. Jadi lebih wajib daripada wasiat orang tua atau siapapun yang meninggal, karena ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau wasiat ini tidak dilakukan, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Makanya yang ketiga, biasanya selalu jadi permasalahan di kemudian hari, sampai terjadi perselisihan, kadang sampai putus tali silaturahim akibatnya. Maka Allah dari awal sangat menekankan bahwa ini wasiat minallah, Allah mewasiatkan. Maka sebagaimana kita mengeluarkan atau memberikan atau menunaikan wasiat orang meninggal, maka wasiat Allah pada orang meninggal akan lebih kita percepat untuk ditunaikan. Soal masalah nanti segan sama orang tua atau segan sama saudara, kalau memang antum lebih berada, setelah dibagi serahkan. Saya misalnya dari sisi penghidupan saya, alhamdulillah makan tidak pernah kurang. Penghasilan ya habis dapat pagi, sore habis, misalnya kan ada terus kan. Itu kan kata Nabi, orang yang paling bahagia itu ada makanan satu hari, itu udah kaya kita. Nah, sedangkan saudara saya misalnya yang perempuan kurang beruntung, setelah dibagi saya bilang, dek atau kakak, ini bagian saya, silakan diambil, selesai. Atau mak kita masih hidup misalnya, tapi setelah terjelaskan bagian, misalnya dari sekian banyak saya dapat bagian, misalnya sebidang tanah 1 hektar, isinya ada sawit, saya gaji saya sebagai dosen misalnya ada cukup dengan keluarga, anak cuma 2, istri hanya 1 misalnya rumah juga biasa-biasa saja, cukuplah belanja. Saya bilang, mak, pakailah hasil dari panen ini selama mak masih hidup, udah aman juga, tidak akan marah mak, baru mati ayah kalian udah bagi-bagi kalian, kan itu kan enggak. Apalagi kalau semua anak serahkan sama mak semuanya, setelah dibagi anaknya 8, sepakat semuanya, setelah dijelaskan bagiannya masing-masing, saya serahkan ke mak sama yang tua. Yang nomor 2 bilang saya juga. Yang 3 bilang semua. Ada 8 anaknya, balik ke mak semua hartanya. Marah nggak mbaknya? Walaupun dia nikah lagi, marah nggak dia? Justru senang dia. Oleh itu ikhwani billah,
Maka menunaikan wasiat Allah ini menyelesaikan banyak permasalahan hidup dan kehidupan kita. Taib, ya, bagi yang ingin lebih panjang, ya kita bahas masalah faraid khusus gitu. Karena tidak bisa dalam waktu sekejap ini. Na'am, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kita tutup aja ya. Tidak usah bertanya-tanya lagi, panjang lagi nanti. Nah, tidak selesai. Kalian tidak berbuka pula nampaknya. Sampai jumpa kembali. Apalagi hari ini masih perdana setelah libur panjang. Semoga tak libur-libur lagi. Nah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.